Sorban putih, sorban putih. Siapakah sorban putih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber serta awak media serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami akan mengangkat kisah sorban putih. Mari kita simak sama-sama kisahnya. Saat itu jam menunjukkan 00 atau jam 12 tengah malam. Saya berjalan menelusuri daerah pegunungan. Kebetulan ada hajat, ada seseorang ingin saya ruqyah. Kebetulan saat itu kendaraan sulit dijangkau, hanya bisa dengan jalan setapak. Saya dari rumah berjalan sampai ke pegunungan dengan jalan setapak, kondisi gelap, tidak ada lampu. Kebetulan di daerah pegunungan itu saat itu juga belum ada listrik masuk. Memang masih jauh sekali kalau dibandingkan dengan sekarang ya. Saya dengan obor terus berjalan terus ke pegunungan kira-kira 10 kilo. Pada saat di hutan jati ada sekelebat makhluk, tapi tidak begitu jelas. Sengaja obor itu saya tinggalkan di pinggir jalan, terus saya menyelinap di bawah pohon. Saya perhatikan apakah yang saya lihat tadi kurang jelas. Saya masih penasaran. Gak lama kemudian dia hadir, terbang lagi. Nah, di situ baru saya mengetahui langsung bahwa dia adalah bukan makhluk biasa, tapi makhluk jadi-jadian. Warnanya jubah putih. Gak lama kemudian, kalau nggak salah, jubah putih itu saya pernah mendengar namanya sorban putih. Pernah dikenal zamannya kakek saya. Mirip seperti itu. Lantas gak lama kemudian, yang saya bilang tadi sorban putih, dia menghampiri saya. Saya berusaha menyalami lebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba si sorban tadi langsung berwujud seperti kakek-kakek. Semuanya berpakaian serba putih. Di balik punggungnya ada tulisan sorban putih. Lantas si kakek menjawab salam saya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, mohon maaf kakek dari mana? Saya tadi sempat kaget. Saya niat ingin meruqyah orang di pegunungan, tiba-tiba saya bertemu dengan sekelebat sesuatu yang belum jelas tadi. Saya pikir tadi kayak semacam sorban putih atau apa gitu. Boleh dijelaskan Lantas si kakek menjelaskan. Nah, ini suatu keberuntungan bahwa awal adik bertujuan ingin ruqyah adalah saya orangnya. Saya memanggil kamu dengan cara seperti tadi. Kamu tiba-tiba mau hadir walaupun tempatnya jauh 10 kilo. Karena niat ikhlas karena Allah, sekalipun kondisi jalan kaki, alhamdulillah
ternyata kita dipertemukan, kata si kakek. Terus kata si anak muda itu, masih belum jelas, maksudnya apa kak? Jadi saya sudah tua, nah saya bersyukur bisa ketemu dengan kamu. Kamu adalah pengganti saya sebagai sorban putih. Di kota nanti kamu akan tahu. Apakah kamu pernah mendengar cerita-cerita tentang masalah sorban putih? Kata si anak menjawab, betul kak. Katanya sering banyak nolong orang, ada kejahatan, selalu ada kak. Atas singkat kata si kakek itu permisi. Terus pemuda itu karena sudah jelas bahwa yang memanggil untuk meruqyah adalah itu hanya simbol, ternyata hanya untuk bertemu si kakek untuk menyerahkan sorban putih sebagai pengganti kakek karena kondisi kakek sudah umur ratusan tahun. Karena kakek merasa cocok dengan anak muda tersebut. Lantas masing-masing berjalan dengan jalan yang berbeda. Sebelumnya si kakek itu berpesan, pakailah sorban itu, pejamkan mata, kemana kamu arah tujuan. Nanti dengan waktu yang sangat singkat, kamu akan sudah sampai tujuan. Hitungan detik, kata si kakek. Sambil saya merenung, setelah saya sampai di rumah, saya coba sholat 2 rakaat minta petunjuk sama Allah. Saya tidak terpikirkan akan seperti ini, bertemu dengan seorang kakek. Padahal saya belum cerita banyak dengan kakek, dan kakek juga dari mana dan mau kemana lagi, dan bagaimana saya harus bisa ketemu si kakek lagi. Saya lupa, belum sempat terima kasih dengan beliau. Lantas saya setelah dapat petunjuk dari Allah, bahkan bertemu si kakek dalam mimpi, kamu akan mendapatkan amalan secara berangsur-angsur melalui petunjuk itu. Kamu akan dikenal di lingkungan. Sebelumnya juga nama sorban putih bukan barang baru, tapi udah dikenal dari zaman dulu. Cuman sampai saat ini mereka belum tahu siapa si sorban putih. Ada saatnya orang akan kaget dan bertanya-tanya terhadap situ. Suatu saat tanpa disengaja kamu dibutuhkan banyak orang. Itu menurut mimpi saya bertemu dengan si kakek. Lantas saya banyak berdoa, doain si kakek, mudah-mudahan kita juga bisa ketemu langsung. Begitu saya hari ketiga ada masalah kebakaran besar di suatu tempat di lingkup perkampungan. Entah dari mana api itu tiba-tiba membesar. Spontanitas saya pejamkan mata, dengan sekelebat saya sudah sampai di tempat kebakaran tadi. Saya niatkan Allah, saya melayang di udara. Tidak diwujudkan diri saya, tapi wujudnya adalah sorban putih yang melayang seperti selendang terbang. Gak lama kemudian api itu dapat dipadamkan dengan sapuan angin melalui sorban putih. Saat itu warga banyak sekali berhamburan mendatangi tempat kebakaran tadi. Mereka bertanya-tanya satu sama lain, kok aneh ya, tiba-tiba kok kebakaran besar begini tiba-tiba menghilang, angin besar, apinya langsung mati semua. Ada lagi yang nyeletuk, jangan-jangan nih yang dulu nih, kata si bapak tua tadi, salah satu pengunjung.
yang dulu pernah diceritakan sorban putih. Kan sampai saat ini belum ketahuan siapa sih sorban putih itu. Soalnya tadi saya juga ngeliat sekilas ada sorban putih melayang, terus nggak tahu ngilangnya kemana, kata si bapak tadi. Kebetulan si bapak tadi kan udah umur ya, pernah menyaksikan sebelumnya, itu udah cukup lama riwayatnya, kata si pemuda tadi, si sorban putih. Saat itu masih ada di sini. Saya si sorban putih masih ada di lingkup, hanya mereka tidak tahu kehadiran saya, bahwa sayalah si sorban putih. Hanya mereka tidak mengetahui saya. Lantas saya bersyukur kepada Allah, ya Allah, barangkali ini mungkin takdir saya untuk menolong sesama dari kakek, melanjutkan amanahnya. Semoga bermanfaat untuk banyak orang. Singkat kata, pada saat saya lagi berjalan-jalan setelah meruqyah, ada kejadian salah satu sekolahan murid-murid kesurupan. Saya dipanggil ke sana. Lantas mengingat keadaan yang kesurupan banyak, spontanitas saja saya pribadi sorban putih. Tanpa sadari saya menghilang, berwujudlah sorban putih. Semua yang kesurupan setiap saya sapu bersih melalui sorban putih tadi. Itu pun tanpa sengaja ada salah satu pengunjung kebetulan melihat saya berubah menjadi jubah putih. Kebetulan yang melihat teman dari teman saya yang kenal saya persis. Mereka berbicara satu sama lain antara percaya dan tidak. Kata orang yang lihat tadi, bicara dengan teman yang saya kenal, masa sih, saya kan teman deket, masa nggak tahu? Saya ngertinya kan dia cuma ruqyah, ngobatin orang, ngusir jin. Ternyata sampai saat ini yang dibicarakan sorban putih teman saya. Hebat juga ya. Ya saya bersyukur nih, bangga punya teman, punya kelebihan. Jak itulah, karena sudah ada yang mengetahui siapa sorban putih, nama saya dibicarakan banyak orang dari seluruh penjuru. Sampai teman-teman pada datang ke rumah silaturahim, ngaji bersama. Demikianlah saudara-saudara, kisah sorban putih. Semoga menjadi bahan pengetahuan buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorban